Shalom Bapak Ibu semua. Selamat datang di ibadah online GBI Margonda yang pertama di tahun 2021. Saya berharap di tahun ini akan lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya yakin dan percaya di dalam Tuhan semuanya pasti luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari, Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan roti dan anggur yang ada di rumah. Jika tidak ada roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara boleh menggantinya dengan biskuit atau teh yang ada di rumah. Yang kedua, tetap nantikan minggu depan ibadah online GBI Margonda di channel YouTube GBI Margonda. Selanjutnya, GBI Margonda membuka layanan doa bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah, pergumulan, sakit penyakit, atau membutuhkan dukungan doa yang lainnya. Caranya, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan pesan WhatsApp ke call center GBI Margonda di nomor 0812 8815 1134. Nanti akan ada tim pendoa kami yang akan menghubungi dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberikan jalan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman, Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama GBI Margonda dengan nomor rekening 869 196 5252. Atau Bapak Ibu bisa scan QRIS yang tertera di layar Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi keuangan digital seperti mobile banking, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. Amin. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki kesaksian atas perbuatan Tuhan dalam hidup ini, seperti mukjizat, kesembuhan, dan yang lainnya, dapat mengirimkan ke call center GBI Margonda di nomor 0812 8815 1134. Kesaksian dapat berupa tulisan maupun video singkat yang berdurasi 3-4 menit. Kesaksian berupa tulisan akan di-share dalam grup WhatsApp dan kesaksian berupa video singkat akan ditampilkan dalam ibadah online GBI Margonda. Kami tunggu video Bapak Ibu ya. Demikianlah beberapa hal yang bisa sampaikan. Mari Ibu Bapak Saudara, kita siapkan ladang hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya semua kita, semua sehat-sehat semua. Katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Di tahun 2021 ini, mengawali tahun
2021 saya percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan lakukan atas hidup saudara. Katakan yes, katakan yes. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami boleh menyembah-Mu. Karena kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami menaikkan pujian kami. Pagi hari ini kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Kita sembah Dia. Yes, haleluya. Sebab Kau yang dahsyat, Kau dahsyat. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih buat kasih. Terima kasih kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Karena kami punya Engkau, Allah yang besar. Pengharapan kami selalu ada di dalam-Mu Tuhan. Yes. Kami tidak akan menyerah. Amin. Dalam genggaman-Mu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena kami percaya Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Yes. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku Tuhan ada dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Yes. Oh, bersama aku punya Tuhan
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Mari kita sembah. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang besar. Oh, yang lebih besar dari segala perkara permasalahan kami. Pagi hari ini kami menyatakan Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan. Yes Lord. Mari sembah di apapun permasalahan saudara pagi ini, apapun perkara saudara hari ini, ingat kita punya Tuhan yang besar, Yesus yang dahsyat. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ya, bersama ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Yes. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang ya kemenangan. Oh, bersama Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Yes. Ya padanya ku terima sekarang kemenangan. Yuk bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari lebih dahsyat lagi. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang,
Tepuk tangan di atas kepala. Dia Allah yang layak. Yes. Raja. Come on. Semua lebih dahsyat, layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Katakan haleluya. Saya percaya semua kita siap bersuka cita. Katakan amin. Saat kita menyembah hadirat Tuhan, kita rasakan saat ini kita mau lebih dahsyat lagi, kita bersuka cita. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengalami sukacita Tuhan, kita alami bersama-sama. Katakan amin. Katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Come on. Yes. Ayo semua bersama-sama katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Semua. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yes. Kau ada mendampingi kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Yes. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang siap semua melompat. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yuk bersama-sama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Semua yang di rumah katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kaulah sukacita, come on.
bersuka cita selamanya. Yes, kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, katakan haleluya. Yuk semuanya tepuk tangan bersama-sama yang di rumah. Kita mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau sukacitaku Tuhan. Biar pagi hari ini kami bersama-sama memuji Engkau Yesus. Haleluya. Yuk katakan bersama-sama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka, katakan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Come on, ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Yuk bersama-sama katakan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Anggur baru dicurahkan, Tuhan kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Mari angkat tangan kita, katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Semua ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan. Yuk semua menari. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan. Yes, ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya bersama-sama katakan sukacita yang kuat. Sukacita, yeah.
Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita pagi hari ini. Dan saya percaya kekuatan Tuhan
melalui firman-Nya akan memberikan kuasa yang dahsyat atas hidup saudara. Asal kita tetap terus mengucap syukur dalam hati kita. Kita mengatakan, Tuhan, setiap hari aku bersyukur di hadapan-Mu. Katakan amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi katakan, kami bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom. Kita bersyukur kita telah memasuki tahun 2021. Kita baru saja melewati tahun 2020. Mungkin Anda mengalami hal-hal yang menyenangkan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi percayalah, Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan Tuhan kita tetap baik. Nah, di tahun 2021 ini ada tema yang baru yang Tuhan berikan bagi gereja kita, GBI Gatot Subroto. Jadi Pak Niko dapatkan visi di tahun 2021 adalah tahun integritas atau the year of integrity. Firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi Pak Niko ada di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.
Dan selain itu ada ayat lagi di dalam Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian, "Demikianlah aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin." Dan di tahun ini kita akan banyak berbicara tentang integritas. Apakah integritas itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dan singkatnya adalah orang yang berintegritas adalah orang yang ucapannya, hatinya, dan tindakannya itu selaras. Tapi kalau kita renungkan lebih lanjut lagi, integritas itu banyak berbicara hal yang lebih sekedar kejujuran. Nanti kita akan bahas di tahun ini. Nah, hari ini saya akan berbicara bagaimana supaya kita memiliki integritas. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah untuk memiliki integritas, kita harus menerima kasih karunia. Supaya kita bisa dapat hidup dalam integritas, kita harus menerima kasih karunia daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, di sana dikatakan, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu." Jadi di ayat keempat inilah orang yang berintegritas, di mana orang yang bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dengan demikian orang yang bisa naik ke gunung Tuhan ataupun tinggal di tempat kudusnya Tuhan adalah orang yang berintegritas. Tapi kalau kita renungkan, sebenarnya kita tidak bisa naik ke gunung Tuhan atau tinggal di tempat kudus. Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Roma 5 ayat 12 dikatakan, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Semua orang telah berbuat dosa. Dan Tuhan itu Maha Kudus. Karena itu, karena kita telah berbuat dosa, kita hidup dalam dosa, kita tidak mungkin bisa naik ke gunungnya Tuhan. Kita tidak mungkin ada di tempat kudusnya Tuhan. Karena kalau kita bisa melakukan kekudusan, melakukan kebenaran menurut kekuatan kita, maka Yesus tidak perlu hadir. Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Tapi karena Tuhan tahu upah dosa ada maut dan manusia tidak bisa membenarkan dirinya, menguduskan dirinya, karena itulah Yesus datang ke dunia ini, mati buat saudara dan saya. Dan kita bisa dibenarkan, dikuduskan oleh karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi karena kasih karunialah kita dibenarkan, karena kasih karunialah kita dikuduskan. Dan kasih karunia hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Karena itu untuk hidup dalam integritas, titik baliknya kita adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, menerima kasih karunia daripada Tuhan, sehingga kita semua dikuduskan, dibenarkan. Karena kita telah dikuduskan dan dibenarkanlah, kita bisa naik ke gunungnya Tuhan, kita bisa tinggal di tempat kudusnya. Sehingga ayat kelima daripada Mazmur 24 ayat 5, di sana dikatakan, "Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia." Jadi kalau kita bisa naik ke gunungnya Tuhan dan kita tinggal di tempat kudusnya, maka Tuhan akan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, kekudusan dan kekuatan kita tidak mungkin bisa.
Kita hanya bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam integritas oleh karena kasih karunia Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Di dalam Roma 5 ayat 15 sampai 17. Roma 5 ayat 15 sampai 17, firman Tuhan katakan, "Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang tersebut, orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Adam jatuh dalam dosa, maka sejak itu benih dosa ada pada setiap manusia. Maut mulai masuk ke dalam dunia. Tapi karena penebusan Kristus, kematian Yesus di kayu salib, kasih karunia juga ada pada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di sana dikatakan oleh kasih karunia kita dibenarkan, dan bukan itu saja. Di ayat 17 yang terakhir dikatakan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, kita dibenarkan, maka kita akan hidup dan berkuasa. Artinya kita tidak bisa dikalahkan lagi oleh dosa, tidak bisa dikuasai lagi oleh dosa. Karena Kristus telah mati bagi kita, kita dibenarkan, maka kita bisa beroleh kebenaran. Itu yang bisa membuat kita akhirnya naik ke gunungnya Tuhan. Kita bisa tinggal di dalam tempat kudusnya Tuhan. Kita bisa hidup dalam integritas. Jadi kita butuh kasih karunia Tuhan. Ada sebuah kisah, saya baca sebuah buku di sana dikisahkan ada seorang anak bernama Dena. Dena umurnya 6 tahun. Dia punya adik yang masih bayi dan adiknya ini sakit. Dena tidak mengerti adiknya sakit apa. Tapi yang dia lihat adiknya menangis terus. Karena masih bayi sehingga tidak bisa bercerita tentang kesakitannya. Tapi hanya bisa menangis. Dan dia dengar dari papa mamanya, hanya mujizatlah yang bisa menyembuhkan adiknya Dena. Karena itu Dena mulai berpikir, kenapa papa mamaku tidak memberi mujizat? Mungkin mereka terlalu sedih atau bersusah hati atas adikku yang sakit ini, sehingga mereka lupa untuk memberi mujizat. Kalau begitu aku saja yang akan memberi mujizat. Lalu dia ambil tabungannya, dia pecahkan, dan ternyata dia punya uang $1. Dan dia mulai pergi ke supermarket, karena dia berpikir disitulah ada dijual mujizat. Sampai di kasir, dia mulai bertanya kepada kasirnya, "Bu, saya mau beli mujizat. Karena adik saya sakit, dan saya dengan papa mama bilang hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adik saya. Karena itu saya mau beli mujizat. Saya punya uang $1. Si kasirnya pun bingung. Lalu kasirnya hanya bertanya pada orang-orang yang sedang antri, "Bapak Ibu, adik kecil ini membutuhkan mujizat. Adakah yang bisa memberikan mujizat kepada adik kecil ini?" Lalu ketika mendengar hal itu, ada seorang menjawab, "Adik kecil, kamu butuh mujizat apa?" Lalu si Dena mulai cerita, "Adikku sakit dan papaku bilang hanya mujizat dia bisa sembuh." Lalu orang itu berkata, "Oke, saya akan datang ke rumah kamu. Mari ajak saya ke rumah kamu. Berapa uang yang kau punya?" $1. Oke, itu cukup membeli mujizat. Datanglah orang ini bersama Dena ke rumah. Ternyata orang ini ada dokter syaraf dan dokter yang memang cocok untuk penyakit daripada adiknya. Singkat cerita,
Setelah diobati oleh dokter ini, adiknya sembuh. Mujizat terjadi. Dan orang tua daripada Dena sangat berterima kasih kepada dokter ini karena mereka tidak bisa bayar, tapi dokter berkata semuanya sudah dibayar oleh seorang anak dengan biaya $1. Dena sangat bangga sekali. Ternyata dia berhasil membeli mujizat dengan uangnya $1. Tapi kalau saudara renungkan, ini karena kasih daripada dokter itu kepada keluarga ini. $1 tidak mungkin bisa membayar biaya dokter. $1 tidak mungkin bisa membeli obat-obatan. Tapi karena kasih bapak ini, dokter ini kepada keluarga Dena, maka hanya dibayar $1 pun dia mau. Saudara, kalau Dena mendapat kasih karunia daripada dokter, kita dapat kasih karunia daripada Tuhan. Tanpa membayar, tapi justru dibayar oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Itu yang pertama. Supaya kita bisa punya integritas dalam hidup ini, kita perlu kasih karunia Tuhan. Tapi tidak cukup hanya kasih karunia. Kita harus lihat yang kedua, yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, kita dibenarkan karena kasih karunia. Kita disucikan karena kasih karunia. Dan kita bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan karena kasih karunia. Tapi kasih karunia bukan artinya izin buat kita hidup dalam dosa. Karena untuk membayar dosa kita, Yesus mati di kayu salib. Setelah kita terima kasih karunia, kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Bukannya kita berkata, oh karena kasih karunia saya boleh melakukan dosa, saya boleh melakukan apapun juga, dan saya pasti masuk surga. Perhatikan, puji Tuhan buat kasih karunia, tapi kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau tidak hati-hati, kalau kita hidup dalam dosa, kita bisa kehilangan keselamatan. Karena itu kita perlu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Setelah terima kasih karunia, setelah dibenarkan, kita harus hidup dalam kekudusan. Tapi pertanyaannya, bukankah manusia tidak bisa hidup dalam kekudusannya? Bukankah manusia tidak mampu hidup dalam kebenaran? Sebagaimana tadi saya bahas. Karena kalau manusia bisa hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia. Disinilah kuncinya. Supaya manusia bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Jadi supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan Tuhan, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan lagi dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kuasa inilah yang diberikan pada Roh Kudus pada kita sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan, kita bisa mengalahkan keinginan daging kita bisa mengalahkan dosa. Bukan dengan kekuatan kita, tapi hanya kekuatan Roh Kudus. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka di dalam Roma 5 ayat 17 tadi, yang bagian terakhir dikatakan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan hidup dan berkuasa. Kita punya otoritas. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Dan integritas menjadi gaya kehidupan kita. Integritas menjadi karakter kita. Karena integritas ada karakter Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, cepat atau lambat kita akan jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita berkata, Tuhan aku tidak mampu. Aku manusia, tapi aku butuh kuasa-Mu. Dan Tuhan kirimkan Roh Kudus bagi kita. Dialah yang menuntun kita kepada kebenaran. Dan kita akan hidup dalam kebenaran. Andalkanlah Roh Kudus. Jangan andalkan dirimu sendiri. Jadi saudara bisa lihat bagaimana kita menerima
atau kita punya hidup integritas? Yang pertama, kita harus menerima kasih karunia Tuhan. Ini adalah dasarnya. Dengan kasih karunia Tuhan kita dibenarkan, kita dikuduskan. Tapi tidak cukup sampai di sana. Kita pun harus hidup dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus kan memimpin kita kepada kebenaran. Sehingga kita akan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Saya mau akhiri dengan kisah tentang pentingnya integritas. Jadi di tahun ini dan seterusnya kita harus hidup dalam integritas. Ada seorang ayah yang sering kali mengajak anaknya untuk membeli koran setiap pagi. Jadi ayah ini ajak, lalu pergi ke satu toko, di sana dia beli koran dan pulang. Satu kali secara tidak sengaja, koran yang diambil ayahnya ini ada 2. Jadi tidak sengaja diambil koran 2, bayarnya 1. Ketika sudah hampir di rumah, baru sadar si ayahnya lihat, oh ternyata kita bawa koran kelebihan 1. Kalau gitu kita harus kembali. Jadi anaknya lihat, loh buat apa-apa kembali? Enggak. Karena ini bukan punya kita harus datang. Lalu si ayahnya mengajak anaknya kembali ke toko tersebut. Sampai di sana ayahnya tidak mengembalikan, tapi justru membayar. Maaf, tadi saya ambil koran ternyata 2 dan saya baru bayar 1. Ini saya bayar lagi. Anaknya bilang ini, kok nggak dikembaliin saja? Jangan. Karena kita sudah merugikan dia, kita sudah ambil, kita sudah bawa-bawa. Jadi kita harus bayar. Oh, anaknya baru mengerti. Nah, setelah itu, sekian lama kemudian, ternyata toko itu terjadi percurian. Ada yang mencuri barang di toko tersebut, sehingga si penjual toko itu mulai melaporkan ke polisi. Ketika polisi datang, dia mulai memeriksa dan mulai bertanya-tanya siapa yang ada pada waktu itu yang datang ke toko tersebut. Didaftarlah kira-kira orang yang pergi ke toko tersebut. Dilihat jamnya dan sebagainya. Ada beberapa tersangka. Salah satunya adalah si ayah ini yang biasa beli koran. Jadi polisinya kata, ini saya lihat ada beberapa kira-kira tersangka. Mungkin si ini, sini, sini. Lalu waktu nama-nama itu disebut, maka pemilik tokonya katakan, saya yakin si orang ini, yaitu si ayah yang senantiasa beli koran tersebut, tidak mungkin dia mencuri. Karena waktu itu tidak sengaja ambil koran, kelebihan pun dia datang kembali membayarnya. Tapi polisi katakan, oke, pokoknya saya akan periksa. Setelah beberapa tersangka diperiksa, akhirnya ketahuanlah. Memang bukan si ayah ini yang mencuri. Nah, anak ini mendengar kisah tersebut sangat terkesan dalam hatinya. Orang yang berintegritas sangat dipercaya oleh orang banyak. Bahkan ketika dianggap tersangka pun, si pemilik toko tetap berkata, saya yakin orang ini tidak mencuri. Jadi anak ini berkata, saya harus hidup dalam integritas. Anda tahu sekian tahun kemudian, ternyata anak ini menjadi hamba Tuhan. Dan dia melayani di penerbitan renungan harian Our Daily Bread. Nama anak ini adalah Henry J. Bowes. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Karena dia melihat keteladanan ayahnya yang penuh integritas. Dan itu pun menjadi gaya hidup dia sehari-hari. Saudara, saya berdoa supaya di tahun integritas ini kita semua memiliki integritas. Sehingga apa yang dijanji Tuhan di Mazmur 23 sampai 5, bahwa di ayat terakhir, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itu benar-benar kita alami semua. Dialami oleh semua jemaat GB Margonda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami bisa memasuki tahun 2021 semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan.
Dan kami percaya di tahun 2021 ada tahun yang lebih baik daripada 2020. Dan di tahun 2021 ada tahun integritas. Karena itu kami akan hidup dalam integritas, hidup dalam kebenaran. Dan kami bersyukur kami bisa hidup dalam kebenaran karena kasih karunia daripadamu. Karena itu kami akan berfokus kepadamu ya Tuhan. Dan juga hidup kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami senantiasa dituntun kepada kebenaran. Sehingga semua janjimu tergenapi dalam kehidupan kami. Rancanganmu tergenapi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ini ada minggu pertama kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan tentang kasih Yesus. Diingatkan tentang pengorbanan daripada Yesus. Karena itu setiap kita melakukan perjamuan kudus, ingatlah kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Dan uji dalam hidup kita. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan. Biar darahnya itu menguduskan dan menyucikan kita. Dan kita menerima berkat lewat perjamuan kudus ini. Dan mari kita berdoa sebelum menerima perjamuan kudus. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Sehingga kami semua dibenarkan, dikuduskan oleh darahmu. Dan pada siang hari ini, pada hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Biar ini mengingat pengorbananmu. Dan kami diberkati lewat perjamuan kudus ini. Layakkan kami, ampunilah dosa kesalahan kami, kuduskan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita ambil roti setinggi-tingginya dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan setinggi-tingginya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada hari ini. Kami percaya kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang punya masalah telah diberikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu, dan kami percaya tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan kami akan hidup dalam kebenaran-Mu. Kami punya karakter Kristus, dan semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan saudara-saudara. Bapa, hamba memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengembalikan persepuluhan, yang memberikan persembahan, yang memberikan janji iman, apapun bentuk persembahan mereka, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Dan Kau buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Dan apa saja mereka kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa buat jemaat GBI Margonda. Kami memasuki tahun 2021. Tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Diberkati yang bekerja, diberkati yang usaha, diberkati yang sekolah, diberkati yang kuliah, diberkati profesi apapun juga. Semua jemaat-Mu akan naik bukannya turun. Jadi kepala bukan ekor. Semuanya semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan semua janji-janji Tuhan ada tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan jemaat GBI Margonda menjadi murid Kristus ya Tuhan. Semuanya hidup dalam kebenaran. Perlindungan Tuhan sempurna. Tidak ada penyakit menular yang dapat menjamah. Tidak ada virus COVID-19 yang dapat menjamah setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita dengan naungan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan memberkati.